Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih dalam dialog Nusantara Petang, masih membahas mengenai pentingnya digitalisasi di Indonesia bersama dengan tim ahli Wakil Presiden dengan Bapak Nurdin. Pak Nurdin, ini tadi Bapak mengatakan bahwa terutama digitalisasi ini terutama diperlukan di dalam masa pandemi seperti ini. Bagaimana pandemi ini seharusnya dijadikan momentum untuk migrasi dari analog ke digital? Seharusnya ini kita memanfaatkan situasi ini, harusnya kita sudah segera digitalisasi. Untuk pandemi COVID-19 ini kita perlu data. Data itu hanya bisa diambil dari jejak digitalnya. Jadi di mana-mana orang, misalnya di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, itu bisa kita dapatkan data by digital ini. Jadi misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, itu bisa kita tahu berapa persentasenya dan lain sebagainya, seberapa banyak masyarakat kita yang terkena di sana. By data dengan digital, secara langsung. Itulah gunanya digital itu, itulah hebatnya digital itu. Dengan data itu kita bisa melihat daripada tren di situ. Tren apa? Oh, tren naik di sana. Dengan tren naik di sana berarti diperlukan di situ suatu perlakuan untuk bagaimana menurunkan. Karena biasanya di negara-negara yang sudah maju dari tren itu mereka bisa menentukan apakah ini new normal, apakah lockdown, apakah sudah bisa dibebaskan. Itu dari trennya itu. Jadi mereka tidak memutuskan daripada posisi apa yang dilakukan mengenai COVID-19 itu di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Eropa Barat, itu dari tren. Tren itu dapat dari mana? Itu dari data tadi itu, big data itu. Jadi ada trennya. Jadi data itu dapat dari mana? Dari digitalnya. Jadi bagaimana dia di situ? Misalnya di Bali, orang di sana lagi kosong semua. Kelihatan di sana trennya para wisata turun, kan sudah jelas itu. Kemudian orang di sana lebih banyak berolahraga. Di mana itu? Trennya bagaimana? Jadi dari data itu kelihatan tren, dilakukanlah suatu langkah-langkah aksi untuk menurunkan atau keputusan apa. Jadi orang-orang di negara maju karena negara digitalnya, untuk melakukan suatu sikap penanganan daripada COVID-19 ke depan, apakah new normal, apakah normal, apakah lockdown, apakah merah banget, itu dilihat dari kriteria berdasarkan tren tadi. Yeah. Jadi itu membantu banyak masyarakat, sehingga kita Indonesia ini harus lakukan itu. Sekarang kita belum bisa lakukan itu secara online, secara online. Nah, kedua, dengan pandemi COVID ini, kita juga bisa melihat daripada data-data negara lain. Bisa langsung kita dapat. Karena itu online semuanya. Tidak ada lagi pembatas kan. Apa yang ada di Malaysia, ada yang ada di Amerika, di Jepang, dan lain sebagainya. Dengan Indonesia, bisa kita lihat trennya. Sehingga grafiknya bisa kita lihat. Gambarannya bagaimana. Inilah dengan digital itu. Jadi sebagian frekuensi yang ditinggalkan analog nanti, karena sudah berimigrasi ke digital, itu ada sebagian dari frekuensi 700 itu untuk early warning system, data. Ada sebagian untuk broadband, ada sebagian untuk penanggulangan bencana dan lain sebagainya, pendidikan. Itu adalah dibutuhkan oleh negara kita. Itulah namanya kan digitalisasi itu. Betul. Tetapi sampai saat ini kok kelihatannya pemerintah tidak berdaya untuk mempercepat ini. Untunglah Menkominfo kemarin sudah cukup tegas dan berani, seorang yang melihat kebutuhan bangsa dan negara itu yang utama, dia menegaskan ini tidak ada jalan lain, harus segera digital dan analog switch off harus segera dilaksanakan. Saran saya Pak Menteri adalah kapanpun sudah bisa dilakukan analog switch off itu, dimulai aja dari beberapa kota besar. Seperti Jakarta kita udah siap kok. Bandung sudah siap kok. Medan udah siap kok. Kemudian Surabaya, kemudian Jogja, Semarang, itu udah siap semuanya. Jadi Pak Menteri pasti didukung oleh semua pihak. Pasti seluruh rakyat Indonesia mendukung daripada analog switch off ini dan digital ini. Karena kepentingan daripada bangsa dan negara. Jadi saya kira begitu hubungannya dengan pandemik.
Dan yang lebih dahsyat lagi adalah peningkatan daripada pendapatan dari digitalisasi itu. Ini yang perlu. Uang kita kan sekarang, ya kita harus sadar bahwa sekarang dalam kondisi pandemik itu banyak korporasi-korporasi yang sudah tidak efisien atau tidak tidak bisa jalan. Misalnya dari pariwisata, hampir dikatakan itu nihil. Industri-industri yang berbasis daripada sumber daya manusia dan lain sebagainya itu kan berhenti. Ya, bahkan banyak yang melakukan PHK juga. Bahkan banyak yang melakukan PHK juga. Sementara ada dana di digital ini, di analog switch off ini nggak bisa diambil. Saya kira kita sebagai warga negara yang baik harus tunjukkanlah bagaimana pemerintah lakukanlah ini supaya karena tidak ada yang dirugikan loh dengan digitalisasi, semua diuntungkan. Itu salah satu dari manfaat selama pandemi ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi. Salah satunya juga adalah digitalisasi ini diperlukan di saat pandemi di mana banyak sekali masyarakat yang butuh internet cepat. Sementara frekuensi ini didominasi oleh TV analog. Ini kan merupakan bentuk monopoli ya Pak? Ya itu dia. Jadi artinya kalau seperti contohnya ya, jalan dengan analog ini dengan lebar 10 meter itu hanya dilalui oleh satu mobil. Tetapi kalau digital dia bisa dilalui oleh 12 mobil. Itu contohnya. Jadi kenapa kita harus mempertahankan jalan yang hanya dilalui satu mobil ini? Pakai dong digitalnya, geser dia jadi digital, bisa lewat 12 mobil. Jadi nggak ada macet lagi kan? Begitulah frekuensi yang di atas itu. Ya, bahkan Indonesia merupakan pengguna internet keempat terbesar di dunia. Dan tidak bisa diambil daripada digital dividennya. Itulah contohnya. Kalau analog itu, satu frekuensi itu hanya dilalui oleh satu televisi. Sementara kalau digital, itu bisa melalui 12 televisi. Jadi kalau jalan dia, kalau jalan itu adalah analog, hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Tetapi kalau sudah digital, bisa dilalui oleh 12 mobil sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, paralel sekali jalan. Kalau analog hanya satu. Itu hebatnya digital itu. Apa menurut Anda yang perlu dilakukan oleh pemerintah selanjutnya menindaklanjuti dari press conference yang dilakukan oleh Menkominfo? Segera lakukan analog switch off. Dimulai dari kota-kota besar yang sudah siap infrastrukturnya. Dan kalaupun nggak siap, segera disiapkan. Nggak sulit kok membuat daripada pemancarnya. Dan di semuanya dimasuk di digital semua. Jadi analog switch off itu harus disegerakan. Kalau bisa besok atau bulan depan, supaya mereka bisa dapat digital dividen. Dan juga penanggulangan bencana, penanganan pandemi COVID, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, kemudian menggerakkan daripada sektor-sektor ekonomi lain dengan digitalisasi itu, peningkatan daya saing bangsa, mempertahankan sustainable competitive advantage, semuanya ada di digital. Tidak ada lagi pergerakan dunia sekarang itu maju dari 4G. Sekarang kan 4G, generasi industri keempat. Ini mau masuk generasi industri kelima. Sebenarnya perbedaan daripada satu generasi itu apa? Kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatan untuk 4G itu 20, sekarang 5G itu jadi 40 atau 50 kali lebih cepat. Nah itu dia. Jadi kalau digital kita tidak jalan, ya kita tetap ketinggalan. Kayak kura-kura terus jalannya. Orang sudah meluncur dengan digitalnya. Itu loh. Begitu juga banyak dari masyarakat Indonesia yang merupakan angkatan-angkatan atau generasi milenial yang tentunya banyak sekali menggunakan digital. Betul. Ini tentunya harus kita segera wadahi dan tentunya kita harus segera melakukan digitalisasi begitu ya Pak ya. Kesimpulannya ya begitu. Kita harus segera melakukan digitalisasi. Switch off daripada analog secepat mungkin. Siapa yang masih melawan katanya menghambat itu, ya udah biarin aja. Karena ini menghambat kerja besar daripada Republik, bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dari keluarga
masyarakatnya atau rakyatnya. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, ya itu bisa dikatakan supersib atau apa, itu loh. Oke. Jadi ini adalah kepentingan bangsa, adalah yang utama dan pertama daripada kepentingan daripada korporasi-korporasi. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Nurdin telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Dan pemirsa, itulah tadi dialog kami dengan tim ahli Wapres Bapak Nurdin Tampobolon mengenai percepatan atau pentingnya digitalisasi di Indonesia. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nusantara Petang segera kembali.